Pemerintah Kabupaten Kudus menerima alokasi dan bagi hasil cukai dan hasil tembakau DBHCHT di tahun 2024 ini sebesar 212,18 miliar rupiah. Alokasi tersebut merupakan alokasi sementara di tahun 2024 ini dan belum ditambah dengan silpa DBHCHT di tahun 2023 kemarin. Dari total anggaran tersebut, untuk penggunaan DBHCHT Kabupaten Kudus melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 215/PMK 07/2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau menggantikan PMK 206. Sementara untuk alokasi anggaran bidang penegakan hukum sesuai PMK 215/2021 sebesar 10%, sedangkan bidang kesehatan alokasi anggarannya sebesar 10% dan bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50%. Di bidang kesejahteraan masyarakat, DBHCHT Kabupaten Kudus dialokasikan 2 dinas di Kabupaten Kudus, yakni Dinas Sosial dan Disnaker Prinkop dan UKM Kabupaten Kudus. Di Disnaker Prinkop dan UKM Kabupaten Kudus, tahun ini mendapat alokasi anggaran DBHCHT sebesar 4,5 miliar rupiah. Anggaran tersebut sebagian digunakan untuk pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja di bawah naungan Disnaker Prinkop dan UKM Kabupaten Kudus. Sedangkan kegiatannya sebagian dilaksanakan di UPTD BLK Kabupaten Kudus dan sebagian dilaksanakan di luar UPTD BLK dan tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Kudus. Salah satu kegiatan pelatihan yang digelar di luar UPTD BLK yakni pelatihan membordir yang dilaksanakan di Dukuh Gatet, Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan Kudus, Jawa Tengah. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 21 hari kerja dan diikuti oleh puluhan warga desa sekitar. Di balai tersebut, peserta diajari mulai dari teknik dasar membordir hingga membuat gradasi perpaduan warna benang sehingga menghasilkan karya bordir manual yang memiliki nilai jual yang tinggi. Salah satu peserta, Maraatus Solihah, mengaku pelatihan bordir manual atau bordir icik menjadi pilihannya lantaran dipandang bordir icik memiliki potensi peluang yang cukup besar. Terlebih pemerintah Kabupaten Kudus juga bersinergi dengan pelaku usaha bordir dengan cara mewajibkan para ASN untuk mengenakan baju putih dengan motif bordir di hari yang ditentukan. Maraatus Solihah juga mengaku meskipun usia tidak lagi muda, namun dengan adanya pelatihan keterampilan bordir gratis dari Pemkab Kudus ini membuat dirinya semangat. Sehingga harapannya pasca pelatihan di UPTD BLK ini dapat membuka usaha jasa bordir di sekitar Desa Undaan Kudus. Mencari ilmu untuk menambah pengalaman setelah bisa kami ingin mengembangkan agar bisa membantu suami mencari nafkah biar nanti dan teman-teman bisa bordil ke tempat saya, akhirnya saya menghasilkan uang dan itu bisa membantu keuangan di keluarga kami. Ya, bordil, cara membuat mengeblat, cara membentang dan cara membordil yang bagus dari icik mesin kecil itu juga mesin juki yang langsung dengan listrik. Yang dipraktekkan ya pertama-tama kita mengenal warna yang sesuai, degradasi warna antara yang muda dengan yang tua agar hasilnya bisa bagus. Lalu kita megang mesin dulu, terus cara membordil yang bagus dari jalan yang lurus, terus membuat zigzag, membuat garis lengkung. Lah akhirnya kita agar tangan ini menjadi lemas. Setelah lemas kan kita bisa menggoyang-goyangkan itu bentang itu bisa luwes, akhirnya gambarnya bisa bagus. Tertarik dengan bordil? Karena bordil itu kan kedepannya
menjanjikan ya. Tidak hanya baju, tapi dari tas, terus mukena, dan banyak lagi. Terutama bordir icik itu kan harganya mahal, Pak. Ya, ingin membuka usaha bordir. Dan kami sudah itu pesan banner untuk dipasang di depan rumah, biar masyarakat tahu ini loh ada bordir gitu. Sangat membantu sekali kepada masyarakat karena ini kan gratis, Pak. Di samping dapat ilmu, kita juga bisa mengembangkan apa yang didapat itu, juga dapat fasilitas yang lain, misalnya seperti kain untuk baju, untuk jilbab, untuk spray, dan masih ada itu urung bantal. Jadi kita dari tidak bisa akhirnya menjadi lama-lama menjadi bisa sampai kita bisa karena banyak yang dipraktekkan. Sementara itu, menurut Sri Darojatun, pembimbing pelatihan bordir menuturkan, dari sekian banyak peserta yang mengikuti pelatihan bordir di BLK dari Pemkab Kudus, rata-rata memiliki peminat untuk membuka peluang usaha baru dengan cara membekali diri dengan keterampilan. Sehingga meskipun rata-rata usia di atas 30 tahunan, mereka sangat semangat untuk belajar bordir manual. Sri Darojatun menambahkan, dari beberapa hari mengikuti pelatihan membordir ini, ada beberapa peserta yang sudah menguasai materi sehingga akan digandeng untuk mengembangkan kerajinan bordir yang sudah ditekuninya sejak lama. Untuk saya khusus pelatihan bordir, saya menangani bordir sejak tahun 2009 sampai sekarang. Saya sebagai instrukturnya, dan untuk bordir ini pembiayaannya dari hasil cukai, Pak. Untuk para pesertanya ini dari desa Ngadat sendiri. Untuk yang kemarin itu dari beberapa desa yang di kota, dari desa mana-mana ditampung di dalam satu LPK SMA itu. Kemudian untuk desa-desa yang agak terpelosok gini ya, agak terpencil, itu dari desa setempat setelahnya. Itu berarti untuk BLK dari DBHC tadi itu bukan hanya untuk di daerah kota saja, di daerah desa-desa juga? Di seluruh Kabupaten Kudus. Maksudnya di pelosok desa? Iya, boleh. Asalkan dia mau dan mengikuti aturannya dari awal sampai akhir, dan dia ada keinginan untuk menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang pekerja, asalkan dia terampil di bidang bordir. Untuk awalnya sih bordir itu kalau belum bisa ya Pak, itu agak kesulitan dia agak stres. Awalnya belajar bordir itu agak stres, tapi nanti setelah tahu dan setelah bisa dan tahu seninya kayak apa, dia nggak mau turun mesin, Pak. Dia selalu pengen membordir terus sampai hari-hari libur, kayak hari Minggu, terus hari-hari besar, itu pada masuk semuanya. Ya. Walaupun saya nggak masuk, saya libur, tapi para peserta tetap eksis, tetap belajar terus. Keranjang itu ada beberapa macam. Ada keranjang bata pecah, ada keranjang bunga, ada keranjang sarang laba-laba dan lain-lain. Nah, untuk itu membordir itu sebenarnya sampai beberapa bulan, Pak, baru bisa halus. Jadi jam terbangnya itu harus banyak, ya, baru bisa menghaluskan apa itu yang namanya bordir. Dan alhamdulillah ini juga sudah kelihatan bagus dalam beberapa hari, dalam 13 hari kayaknya. Kalau yang digunakan pakai mesin manual gini? Mesin manual, ini semuanya mesin manual. Kalau dari hasilnya Bu, mungkin bagaimana Bu? Setelah beberapa hari ini mereka lakukan, ini rata-rata dari pemula semua atau bagaimana? Dari pemula, betul. Dari pemula, dan hasilnya dengan Persani sendiri ada yang bisa memadukan pewarnaan, ada yang bisa menghaluskan dengan tusuk sasak, tusuk loncat. Gitu. Jadi kita di bordir itu tidak hanya 1-2 hari, Pak,
kita harus banyak jam terbang, bahkan sampai berbulan-bulan baru bisa halus. Tapi alhamdulillah di sini sudah bisa menguasai tekniknya, ya. Walaupun masih dasar, tapi dia sudah menguasai tekniknya, jadi sudah kelihatan seninya gitu. Cantiknya bordir sudah kelihatan gitu. Tidak hanya keterampilan bordir, baru-baru ini pelatihan kerja UPTD BLK Kabupaten Kudus juga diselenggarakan di Kecamatan Undaan, tepatnya di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kudus, Jawa Tengah. Pelatihan yang diselenggarakan yakni keterampilan menjahit tas punggung dan tas handbag. Dengan menggunakan mesin jahit manual ini, peserta juga diajari teknik dasar membuat tas punggung, di mana para peserta mengaku ada satu titik kerumitan dalam proses pembuatan tas punggung, yakni di saat menyatukan selang variasi agar terlihat lebih elegan. Sukanah, salah satu peserta pelatihan menjahit tas, mengaku kesempatan yang diberikan untuk warga mengikuti pelatihan gratis ini sangat jarang ditemukan. Sehingga dirinya sangat berterima kasih dengan pemerintah Kabupaten Kudus yang telah menyelenggarakan pelatihan tersebut melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Pelatihan gratis ini benar-benar dimanfaatkan oleh para peserta di pinggiran perkotaan di Kudus. Lantaran kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membekali diri, memiliki keterampilan membuat tas, dan dapat dijadikan sebagai peluang usaha pembuatan tas nantinya jika sudah selesai pelatihan. Jahit tas. Jahit tas Oke. sejak kapan, Mbak? Sejak tanggal kita ada 20. Mbak, ini kenapa mengikuti pelatihan jahit tas? Biar bisa menjahit Jahit apa? tas. Sudah punya rencana untuk membuat tas atau bagaimana, Mbak? Ya, bisa buat tas, bisa di rumah juga bisa. Kan ini kan pelatihan buat tas. Kok tertarik membuat untuk mengikuti pelatihan jahit tas ini apa, Mbak? Biar bisa, Pak. Bisa apa? Bisa menjahit tas di rumah, bisa kan, bisa buat usaha, Pak. Ya. Misalnya mau buat usaha baru gitu ya? Ya, biar bisa buat di rumah sendiri, biar bisa menghasilkan cuan. Nah, Mbak, di membuat tas ini asiknya apa dan kesulitannya apa, Mbak? Ada nggak? Asiknya itu kumpul sama teman-teman, bisa bercanda gurau, asiknya itu. Kesulitannya ya kalau kalau nggak bisa itu susah. Kadang putus benangnya, kadang sulit. Kadang sulit
masukkan. Ya, masukkan benang. Yang tersulit itu di teknik apa, Mbak? Menyelang. Menyelang. Nggih. Sulitnya di mana, Mbak? Sulitnya itu kan kadang melese, Pak. Kadang pas, kadang melese, kadang mubengnya itu nggak pas. Tapi setelah sekian ikut pelatihan ini sudah mulai bisa. Iya, iya, bisa. Hasilnya bagaimana, Mbak? Hasilnya bagaimana? Hasilnya itu, Pak, udah ada. Iya. Lumayan bagus ya, Mbak? Iya, lumayan bisa. Ya. Mbak, harapannya dengan adanya pelatihan jahit tas ini apa, Mbak? Harapannya, Pak, harapannya ya biar bisa ada pengetahuan yang baru, bisa yang di rumah itu bisa buat penghasilan baru lah maksudnya. Kalau pembimbingnya bagaimana, Mbak? Baik. Enggak mau dikasih bimbingan dengan Iya, dikasih latihan awet nol. Ya. dengan berarti dari sudah bisa menjahit atau Belum, baru latihan nih. hasilnya sudah mulai bisa dirasakan ya, Mbak? Iya, iya. Ada rencana mau buat apa juga, ikut kerja atau mungkin buat usaha sendiri? Iya, ya mau ikutan jahit di rumah biar punya uang, biar bisa nggak kesibukan lah di rumah, biar ada kesibukan. Yang diajarkan tas gendong, tas rangsel, sama tas cashback, sama untuk dompet-dompet, untuk lain-lain nanti waktu masih ini dibuatkan yang untuk tas lain-lain lagi, ada tambah-tambahan lagi tas untuk lain tas seperti gendong gitu. Kalau potensinya seperti apa, Pak? Potensinya seperti ya untuk tas sekolah, untuk tas ibu-ibu, untuk pergian, untuk tas untuk berkat itu, untuk nasi itu, kehajatan itu bisa nanti semua. Kalau peminat mengikuti pelatihan tas ini di mana, Pak? Pertama di SPSI 2 periode 24, yang kedua di Setro Kalangan, yang ketiga di Desa Karangrowo, yang keempat di Desa Sambung Undaan, yang kelima di Desa Karangrowo lagi sini. Masih banyak ya? Masih Peminat yang mengikuti pelatihan di BLK untuk tas ini banyak ya? masih banyak, masih semangat semua, banyak yang ngikuti pelatihan ini. Rata-rata dari usia berapa sampai berapa, Pak? Dari usia ya ada usia 40, ada usia 30, ada yang masih 20 ada. Pak, kalau rata-rata di usia di atas 25-30 itu mengikuti mereka ada kesulitan nggak? Yang pernah ya nggak ada kesulitan, yang penting dia semangat untuk mengikuti pelatihan pembuatan tas ini. Kalau rata-rata, Pak, setelah mengikuti BLK ini, Pak, mereka juga ada yang bisa menjahit sendiri atau bagaimana sih, Pak? Ya rata-rata banyak yang bisa menjahit sendiri. Di rumah-rumah itu kan ada yang ngasih garapan tas itu, banyak ada. Kalau potensinya sekarang untuk usaha membuat tas seperti yang diajarkan ini seperti apa sih, Pak, di era yang seperti ini? Yang di era seperti ini potensinya banyak yang dikasih online, sama di pasaran yang sama dia banyak ada ya. Seperti Ya, itu. maksudnya, Ya seperti ini potensinya ibu-ibu yang sudah ikut pelatihan ini. Kalau di rumah-rumah itu ya dia potensinya dia semangat nanti bisa bikin usaha sendiri lah gitu. untuk nilai jualnya maksudnya masih banyak nggak peminat dari Ibu-ibu. tas ini? Masih banyak peminatnya penjualnya ini. Masih banyak. Untuk teknik yang diajarkan untuk membuat tas ini apa aja, Pak? Teknik utama pertama yang kalau untuk pelatihan ini, untuk pertama yang belum bisa menjalankan mesin jahit itu, utama potensi saya kasih untuk pelajaran biar dia bisa menjahit itu, saya menjalankan mesin jahitnya. Yang kedua, saya kasih yang kedua itu pola untuk pembuatan tas. Yang ketiga, untuk langsung membuat tas, bisa bikin tas nanti. Terus yang ketiga, dia langsung saya suruh untuk pelatihan langsung menjahit. Nah, setelah beberapa hari berjalan ini, Pak, hasilnya seperti apa, Pak? Hasilnya sudah 70% sudah aja. Bagus, Bang. Sudah bagus, sudah seperti tadi yang sudah dipakai, ada yang sudah satu-satu sudah ada yang jadi semua. Kalau di kita sendiri pengrajin tas ini sudah banyak apa masih ada peluang mereka buka usaha, Pak? Ya masih bisa untuk peluang membuat bikin di rumah-rumah masih bisa.
saat ini pelatihan di kantor BLK Kabupaten Kudus yang masih berjalan, yakni tata boga dan make up artis. Para peserta mengaku banyak pengalaman yang diperoleh dari pelatihan yang digelar oleh Disnaker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Kudus tidak lepas dari peran perusahaan rokok yang ada di Kabupaten Kudus. Pasalnya, dengan setoran pita cukai di kantor Bea dan Cukai di Kabupaten Kudus berdampak positif pula untuk Kabupaten Kudus, salah satunya kesejahteraan masyarakat Kudus. Kepala Disnaker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati, menuturkan total alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Kudus untuk Disnaker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus sebesar 4,5 miliar rupiah. Ada sebanyak 79 paket dan 15 kejuruan pelatihan kerja di bawah UPTD BLK Kabupaten Kudus. Dari jumlah kegiatan tersebut, saat ini sudah berjalan 75%, dengan jumlah peserta sebanyak 1.264 peserta dari 9 kecamatan di Kudus. Untuk jenis pelatihan yang paling banyak diminati peserta, yakni tata boga, make up artis, bordir, menjahit, konveksi, dan keterampilan lainnya. Untuk peserta dari kawasan kota, sebagian lebih banyak memilih mengikuti pelatihan di UPTD BLK Kabupaten Kudus, sedangkan untuk peserta yang jangkauannya jauh dari kantor UPTD BLK, mereka memilih mengikuti pelatihan yang digelar di luar kantor UPTD BLK Kudus. Make up, pelatihan make up. Sudah berapa hari? Sekitar 2 minggu. Ini pelatihan make up dari mana Pak ini? Dari BLK Kudus. Ya. Bayar nggak ini Pak? Tidak dipungut biaya. Ceritanya bisa mengikuti pelatihan di BLK ini gimana Pak? Karena saya baru libur kuliah, itu liburnya itu cukup panjang, sekitar 2 bulan. Jadi saya ingin mengikuti pelatihan-pelatihan dan saya juga suka make up. Kebetulan di BLK ini membuka pendaftaran untuk pelatihan make up. Jadi saya mengikuti make up di sini. Seperti itu. Sekian banyak pelatihan kan, kenapa yang dipilih make up? Karena saya dari kecil itu suka make up. Ya. Ada alasan mungkin nantinya mau buka mau atau bagaimana? Ya, memang sebelum mengikuti pelatihan di sini saya sudah suka make upin orang gitu. Jadi ingin menggali ilmu make up lebih dalam lagi seperti itu, agar lebih bagus hasil make upnya. Sering dapat jasa untuk make up? Iya. Pasti ke depan apa Mbak setelah beauty make up ini? Agar bisa membuka usaha make up ya, karena nanti setelah mengikuti pelatihan ini kan ada ujian dan nanti dapat sertifikat gitu. Jadi punya usaha make up itu ada sertifikatnya yang meyakinkan pelanggan seperti itu. Menurut Rini, dari sekian banyak pelatihan yang digelar oleh Disnaker Perinkop dan UKM dengan penggunaan DBHCHT Kabupaten Kudus, 54 peserta sebagian sudah dapat membuka usaha baru dan sebagian bekerja sesuai dengan keterampilan yang didapat dari BLK Kabupaten Kudus.
alokasi DBH-CHT tahun anggaran 2024 di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kudus, khususnya untuk pelatihan, ini alokasi anggarannya sebesar 4.500 juta rupiah. Dan ini kita jabarkan dari 4,5 M tersebut, ini ada paket, jumlah paketnya itu sebanyak 79 paket dengan jumlah kejuruan pelatihan ada 15 kejuruan pelatihan. Dan untuk jumlah peserta ini sasarannya sebanyak 1.264 peserta. Dan untuk sampai dengan bulan Juni 2024 ini sudah terrealisasi kurang lebih sebesar 75%. Jadi pelatihan sudah berjalan 75%. Dan sisanya 25% ini akan diselesaikan sampai kurun waktu Oktober 2024. Untuk penempatan calon atau untuk penempatan alumni pelatihan di DBH-CHT ini di UPT DBLK ini sebesar 54%. Itu artinya apa? Itu artinya adalah dari pelatihan yang diselenggarakan oleh UPT DBLK ini sudah menyerap tenaga kerja di sektor informal sebagai wirausaha baru sebesar 54%. Untuk jenis pelatihan ini kan pelatihannya ini ada dua ya, artinya begini, institusional dan MTU, Mobile Training Unit, di mana untuk pelatihan institusional ini dilaksanakan di UPT DBLK, di workshop UPT DBLK. Sedangkan untuk MTU, Mobile Training Unit ini dilaksanakan di desa-desa yang tersebar di 9 kecamatan. Jadi tujuannya dilaksanakan pelatihan MTU ini adalah untuk mendekatkan antara lokasi pelatihan dengan pesertanya. Kalau untuk ketentuan sesuai dengan peraturan Bupati Kudus, ini memang batas usia ini adalah minimal 17 tahun dan untuk maksimalnya memang sampai dengan usia produktif ya. Jadi memang ada yang usianya 50 tahun juga ada. Contohnya di pelatihan tahun lalu, pelatihan Caping Kalo ini juga ada usianya yang 50 tahun. Kalau untuk peminat pelatihan sampai saat ini kejuruan tata boga, kemudian kejuruan tata rias pengantin, barbershop ini paling banyak yang diminati. Selain itu juga ada pelatihan jajanan pasar yang juga diminati banyak masyarakat. Karena apa? Karena memang setelah pelatihan, alumni pelatihan ini, alumni peserta langsung membuka usaha dengan berwirausaha. Jadi bisa meningkatkan dan menambah pendapatan bagi mereka. Kalau di Tata Boga ini lebih ke kuliner ya, bukan ke kue. Ada kuenya tapi sedikit. Jadi masakan Nusantara seperti ayam bekakak, terus ada soto Lamongan, ada seperti sekarang ada variasi mie pelangi, dan juga ada kue-kue seperti kue lumpur, atau juga ada es gempol, ada variasi es puter seperti itu. Alasan pelajarannya memang sasarannya masyarakat Nusantara apa tuh? Memang untuk ini kan biar lebih ke
mendalami dari yang mereka sudah pelajari di rumah, misalnya kue-kue yang sederhana. Jadi lebih bisa untuk kedepannya lebih mengembangkan usaha mereka di rumah, seperti itu. Sampai saat ini tuh mungkin dari setelah mengikuti pelatihan beberapa hari itu, mereka bagaimana biasanya? Antusiasnya luar biasa dan mereka hampir nggak ada yang izin gitu. Jadi mereka antusiasnya amat sangat antusias sekali, semangat. Mereka berangkat dari pekerja kuliner atau Rata-rata basic mereka itu ibu rumah tangga, ada juga para anak muda yang baru lulus sekolah, seperti itu. Iya. Sampai saat ini tuh mungkin dari pengamatan jenengan setelah mengikuti pelatihan ini ada mungkin banyak yang berwirausaha. Kalau dari mereka sebagian sudah ada memang yang sudah punya bibit usaha di rumah, seperti ada yang kue kering, ada juga yang punya warung nasi di rumah. Jadi di sini mereka lebih terpacu untuk lebih menambah menu apa yang mereka akan jual selanjutnya, seperti itu. Untuk saat ini bagi para calon peserta pelatihan, jika ingin mengikuti pelatihan di UPTD BLK bisa melalui BLK_Kudus. Dan ke depan kami akan juga menyiapkan satu sistem atau aplikasi yang kita beri nama, ini adalah inovasi Si Cakepku. Sistem informasi pencari kerja dan pelatihan keterampilan kerja, di mana dalam sistem tersebut, sistem Si Cakepku, ada mulai dari pendaftaran pendaftaran pelatihan, kemudian ada informasi lowongan pekerjaan sampai dengan informasi penempatan tenaga kerja. Ini adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Kudus. Persyaratan untuk mendaftar sebagai calon peserta pelatihan ini tentunya warga negara Kudus ya, warga Kudus, ber-KTP Kudus dengan minimal usia 17 tahun, bukan sebagai ASN atau Polri. Ini adalah untuk membuka kesempatan bagi masyarakat Kudus untuk berpeluang mendapatkan pekerjaan dan juga bisa bekerja sebagai wirausaha. Dengan adanya pengembalian dana bagi hasil cukai di Kabupaten Kudus, sangat membantu masyarakat di Kudus. Hal ini tidak lepas dengan adanya produksi rokok legal di Kabupaten Kudus sebagai penyumbang kas negara terbesar dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Kudus.